Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan akan membatasi usia dan penghasilan nasabah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau pinjaman daring. Dan kebijakan ini guna melindungi masyarakat sebagai peminjam dan juga perusahaan pembiayaan sebagai pemberi dana dari risiko gagal bayar. Otoritas Jasa Keuangan memastikan terus mendorong kualitas pengembangan layanan pinjaman daring atau PINDAR dengan menetapkan batasan usia nasabah PINDAR yaitu 18 tahun dan memiliki penghasilan minimum 3 juta rupiah. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan OJK Ahmad Nasrullah menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan industri PINDAR mengedepankan tata kelola yang lebih baik, sekaligus melindungi masyarakat serta menjaga keberlanjutan industri keuangan fintech peer-to-peer lending. Ahmad menambahkan langkah kebijakan batasan umur ini sekaligus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, serta sebagai bagian memitigasi risiko ke depan. Kebijakan pembatasan ini juga dirancang agar pertumbuhan industri lebih inklusif. Jadi bukan hanya untuk melindungi konsumen, namun akan menjaga agar lender tidak mengalami masalah akibat pinjaman macet. Dan kita batasi juga selain dari sisi usia 18 tahun, tapi ada sisi penghasilannya juga. Nah, jadi itu ya latar belakang kenapa kita membatasi 18 tahun. Ada juga wacana waktu itu kenapa nggak 21 tahun. Ya karena setelah kita diskusikan lagi, ya nanti ini akan kita evaluasi ya. Nanti akan terjadi kekisruhan juga ya. Karena di kelompok-kelompok usia di bawah 21 tapi sudah dewasa, mungkin juga mereka memerlukan fasilitas pembiayaan melalui PINDAR ini. Jadi kita tetapkan akhirnya usia minimumnya itu 18 tahun. Sementara itu OJK berharap pengaturan batasan usia hingga penghasilan nasabah PINDAR akan membuat industri PINDAR terus berkembang lebih sehat. OJK juga memastikan tata kelola PINDAR akan terus dievaluasi demi meningkatkan efisiensi ekosistem PINDAR ke depannya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, OJK batasi usia dan penghasilan nasabah pinjaman daring, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Enci S. Jafar. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Halo Pak Enci, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktunya nih Pak Enci. Tadi sudah disampaikan OJK akan memberikan batasan terkait dengan usia, kemudian jumlah penghasilan yang dimiliki masyarakat yang akan menjadi calon nasabah dari pinjaman daring. Menurut Anda apakah kebijakan ini sudah tepat? Kemudian momentumnya pun sudah pas di Pak Enci. Ya, AFPI menyambut baik peraturan OJK atas penetapan batas usia minimum borrower 18 tahun. Serta tentunya penghasilannya minimum juga 3 juta per bulan. Kebijakan ini bisa mendorong pembiayaan yang sehat bagi sektor-sektor produktif, sehingga dapat membantu meningkatkan tentunya pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan rencana pemerintah. Selain itu, dari sisi industri, regulasi ini akan semakin mendorong platform PINDAR atau pinjaman daring dalam menjalankan praktek bisnis yang bertanggung jawab demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Oke. Jadi dengan adanya peraturan ini, kedepannya kita harapkan ya, PINDAR atau pinjaman daring ini bisa lebih comply dan tentunya lebih prudent. Mungkin itu. Ya, Mas. ya. Dan kita tahu OJK menyebutkan langkah ini sebagai upaya melindungi masyarakat begitu ya, seperti yang Anda sampaikan, sebagai peminjam, kemudian perusahaan pembiayaan sendiri nih, sebagai pemberi dana dari risiko gagal bayar. Nah, memang seperti apa kalau mungkin bisa diupdate terlebih dahulu juga nih, Pak Anci, terkait dengan kondisi dari industri fintech peer-to-peer lending sendiri, seperti apa sih saat ini?
Ya, platform Pindar memang memiliki kewajiban untuk memperketat ya penilaian calon peminjam sebelum mencairkan pendanaan. Jadi langkah-langkah ini adalah untuk eh, kita lakukan risk mitigation dan tentunya risk eh, risk management risk yang baik ya. Oke. Sehingga ke depannya ya tentunya kita juga mengharapkan ya apa yang dilakukan oleh borrower, apa yang di-apply, apa yang mereka meminjam dengan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Oke, Panci. Dan mungkin bisa disampaikan juga nih terkait dan grafis ya terkait dengan kinerja fintech peer-to-peer lending per November 2024 mungkin bisa ditampilkan terkait dengan outstanding pembiayaan. Datanya per November 2024 itu mencapai 75,6 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan dengan November 2023 di 59,38 triliun rupiah. Berarti outstanding pembiayaan sudah mengalami kenaikan secara year on year atau tahunan begitu ya. Kemudian tingkat dari sisi pertumbuhan November 2024 mengalami pertumbuhan sekitar 27,32% dibandingkan dengan November 2023 18,06%. Sementara dari sisi tingkat uang prestasi atau TWP 90 di November 2024 ini data dari OJK tercatat 2,52% di November 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitu 2,81%. Nah, berdasarkan data-data yang tadi sudah disampaikan Panci, berarti dari sisi kondisi realnya tingkat uang prestasi yang sudah cenderung turun dari 2,81% ke 2,52% di November 2024 ini apakah menjadi sinyal industrinya juga trennya tumbuh positif terus dan kemampuan dari masyarakat untuk membayar, kemudian tingkat literasinya juga semakin membaik atau bagaimana? Ya, kita sebenarnya melihat perkembangan ini sangat jauh lebih baik ya, karena beberapa banyaknya kesadaran masyarakat saat ini untuk membayar, disiplin membayar yang baik, dan tentunya juga masyarakat sudah sadar bahwa Pindar ini dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kalau kita lihat memang growth-nya terus meningkat karena memang kebutuhan tentang Pindar ini di masyarakat masih sangat terbuka luas ya, dan masyarakat masih membutuhkan pinjaman daring ini. Jadi yang paling penting walaupun di luar sana banyak sekali ajakan-ajakan negatif, provokator yang mengajak untuk galbay, untuk gagal bayar, bagaimana caranya supaya tidak membayar secara disiplin ataupun tidak membayar pinjamannya kembali, namun masyarakat sudah mulai sadar bahwa ini sangat penting. Terutama anak-anak muda sangat sadar untuk menjaga kredibilitas kredit score kredit ratingnya mereka. Mungkin itu, Pak. Baik, berarti dari sisi literasi sudah mulai ada peningkatan lah ya pemahaman masyarakat bagaimana cara meminjam, kemudian tingkat risiko yang harus mereka siapkan begitu dan hadapi pada saat kita mengajukan pinjaman daring begitu, Pak. Betul, memang beberapa tahun sebelumnya lebih banyak peminjam itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan, sehingga jiwa konsumtifnya sangat tinggi, sehingga banyak yang gagal bayar ya. Nah, saat ini masyarakat mulai teredukasi ya, walaupun belum 100%, mungkin masih 60% ya, tapi banyak masyarakat sudah mulai sadar bahwa pentingnya disiplin bayar itu untuk berkelanjutan meminjam seterusnya gitu loh. Iya. Menarik. Kalau kita tahu juga OJK kan membatasi juga batasan suku bunga pinjaman hariannya begitu ya Panci. Nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Kita kan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan batasan suku bunga pinjaman bagi pinjaman daring atau pindar, dan penetapan batasan tersebut atas suku bunga harian pindar dilakukan demi menjaga efisiensi dan kesehatan pertumbuhan industri di masa depan. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan penurunan suku bunga untuk layanan pinjaman fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring. Berdasarkan ketentuan baru, bunga untuk tenor kurang dari 6 bulan ditetapkan sebesar 0,3%. Sementara untuk tenor lebih dari 6 bulan menjadi 0,2% per hari. Penyesuaian tersebut dipastikan mulai berlaku sejak 1 Januari 2025, seperti yang telah ditetapkan OJK sebelumnya. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan OJK, Ahmad Nasrullah menjelaskan, OJK akan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara pindar yang tidak mematuhi aturan tersebut, sebab ketentuan ini dipastikan telah menimbang berbagai aspek, termasuk nilai wajar angka bunga yang sesuai dengan kondisi ekonomi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kontribusi ekosistem pindar, terutama menjaga nasabah pindar dan pertumbuhan industri dengan baik. Tapi kita juga punya hitung-hitungan, ya. Ada komponen-komponen bunga itu kan ada yang mereka punya. Nah, salah satunya sebenarnya biaya operasional. Nah, kita sudah panggil juga kemarin asosiasi bagaimana mereka bisa menekan, ya, meningkatkan efisiensi di operasional ini, ya, supaya nanti itu bisa masuk, ya. Jadi kalau di awal-awal mungkin oke lah mereka bakar duit gitu ya, si industri ini karena awal-awal baru investasi besar. Kesini kita harapkan itu mereka harus bisa lebih efisien. OJK memastikan bunga pinjaman yang diatur OJK juga menyesuaikan kategori pendanaan, termasuk untuk konsumtif dan produktif. Ketentuan ini bertujuan melindungi konsumen dari beban bunga yang terlalu tinggi, sekaligus menciptakan persaingan sehat di industri pindar. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, berikutnya kita akan cermati bersama seperti apa sih pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate begitu yang kemarin sudah diputuskan untuk diturunkan menjadi 5,75%. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Setelah bertahan di 6,25% pada 21 Agustus 2024, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 6%. Dan di bulan September kemudian bertahan sampai dengan Oktober, November, dan Desember 2024. Kemudian di Januari 2025 ini BI Rate diturunkan menjadi 5,75%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Anci S. Jafar, adalah Ketua Umum AFPI. Pak Anci, nah kalau kita lihat dengan informasi yang tadi sudah disampaikan terkait dengan batasan dari suku bunga pinjaman harian dari Pindar sendiri, bagaimana Anda melihatnya, Pak Anci? Ya, kita terus terang aja menyambut baik ketentuan dan kita mengapresiasi OJK dalam menurunkan bunga ini. Dan sesuai arahan OJK juga kita akan terus-menerus memperbaiki ya untuk operation cost dan risk control cost kita untuk kita tekan menjadi lebih efisien lagi, sehingga nantinya tentunya bunga ini bisa menjadi profit bagi kita. Jadi itu yang kita selalu tekankan kepada anggota. Dan kami juga mendorong penegakan tata kelola yang baik dan prudent kepada seluruh anggota. Kami menyelenggarakan forum-forum reguler yang memfasilitasi kebutuhan informasi anggota, dan kita juga bekerja sama dengan para perusahaan-perusahaan ekosistem untuk bagaimana menekan cost di industri ini. Baik, tapi kalau di antara perusahaan-perusahaan Pindar sendiri rata-rata sama tidak sih suku bunga pinjaman yang diberikan kepada masyarakat ataupun nasabahnya, Pak Anci? Tentunya masing-masing perusahaan mempunyai kebijakan dan strategik sendiri-sendiri ya. Namun untuk batasan bunga tetap harus mengacu pada aturan OJK. Jadi sementara mereka setiap platform perusahaan di 97 perusahaan mempunyai strategik masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Baik, nah kalau kita cermati dengan suku bunga acuan Bank Indonesia yang diturunkan menjadi 5,75%, kemudian apakah ini menjadi satu tingkat persaingan yang lebih ketat lagi dengan lembaga keuangan perbankan misalnya begitu, kalau kita lihat dari sisi pengajuan pinjaman begitu dari masyarakat, Pak Anci?
Sebenarnya kita nggak bisa membandingkan Hmm. apple to apple dengan bank ya, karena sangat berbeda. Kita adalah peer to peer di mana Iya. tentunya lender yang menentukan ya, Mm-mm. sehingga cuman apakah pertanyaannya apakah ada pengaruhnya dengan penurunan bunga acuan dari BI ya pasti ada. Tetapi kita sebenarnya dengan bank Ya. itu kita bukan kompetitor, tetapi kita kolaborasi karena saat ini banyak pindar yang bekerja sama dengan bank sebagai lender. Jadi kalau Oke. bunga acuan turun, tentunya lender bank sebagai lender juga Ya, ya. harusnya menurunkan bunganya. Dan Oke. itu sangat bagus pengaruhnya kepada borrower atau masyarakat. Nah, Panci, ini OJK juga mencatat outstanding pembiayaan per November 2024 ini data dari OJK begitu ya. Tumbuhnya kan tadi 27,32% secara tahunan, nilainya 75,6 triliun dibandingkan dengan Oktober 2024 pertumbuhannya sekitar 29,23%. Apakah ini sudah sesuai target begitu dari industrinya sendiri peer-to-peer lending atau bagaimana, Panci? Untuk 2024 betul sesuai target. Kami memang menargetkan sekitar itu ya, walaupun di atas sedikit ya dari target kita. Namun tetap kita sangat harus prudent ya, dan comply itu harus dijalankan karena kita melihat juga keadaan ekonomi baik itu global maupun nasional di tahun 2025 ini masih banyak yang ketidakpastian, masih ada yang belum bisa kita prediksi dengan baik. Lantas bagaimana dengan proyeksi peluang begitu dan tantangan yang sudah dicermati ataupun bahkan sudah ada mitigasinya kah yang disiapkan begitu oleh teman-teman industri peer-to-peer lending dalam menghadapi 2025 ini, Panci? Ya, tentunya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita terus melakukan diskusi dengan pihak-pihak ketiga, yaitu para anggota ekosistem di AFPI untuk bagaimana supaya kita melakukan risk mitigation yang baik ya. Dan terus kami sampaikan ke teman-teman bahwa harus efisiensi, kita lebih fokus ke efisiensi dan tentunya memilih nasabah yang baik atau memilih borrower yang baik yang akan bisa menyelamatkan kita di 2025 ini. Baik, nah kalau kita lihat kan salah satu penopang begitu adalah industri ataupun usaha mikro kecil dan mungkin kalau memang ada yang menengah. Anda melihat bagaimana potensi dari industri UMKM ini masih bisa menjadi satu hal yang menjanjikan tidak sih untuk peer-to-peer lending di 2025? Ya, di 2025 memang kita fokus ke UMKM dan ultra mikro. Ya, kita fokus karena pangsa pasar atau market share di UMKM dan ultramikro ini sangat besar dan terbuka luas ya. Hanya memang perlu terus menerus kita lakukan edukasi dan literasi karena ada beberapa masyarakat yang perlu dibina dan tentunya kita perlu melakukan analisa dengan seksama ya kepada para pengusaha UMKM dan ultramikro. Gitu. Ada bentuk kerjasama yang konkret terkait dengan upaya meningkatkan lagi penyaluran kredit peer-to-peer lending begitu atau pinjaman daring untuk sektor mikro ataupun ultramikro. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Panci. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya,
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Panci S. Jafar, beliau adalah Ketua Umum AFPI. Nah, Panci, kalau kita bicara mengenai sektor UMKM yang memang ya kita tahu lah ini menjadi sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terbukti menahan kejatuhan Indonesia dari pandemi COVID-19. Nah, apakah ini peluang yang menjanjikan juga bagi industri peer-to-peer lending untuk masuk ke dalam sektor usaha ultramikro, mikro, dan kecil begitu? Ya betul, tentunya UMKM ini adalah salah satu target kita karena dari riset Bank Dunia ya untuk Indonesia itu masih ada 46 juta UMKM. Jadi saya ulangi lagi ada 46 juta UMKM yang belum disentuh oleh belum terlayani oleh bank ataupun lembaga jasa keuangan yang lain. Jadi memang ini menjadi salah satu target kita. Tentu saja kami memastikan pendanaan terus mengalir ke sektor UMKM dalam jangka panjang. Caranya dengan mendorong kolaborasi strategik atau collaboration strategik antara Pindar dengan institusi keuangan lainnya. Kebijakan dari OJK yang membatasi usia kemudian penghasilan ini berlaku juga tidak untuk misalnya kita menyasar tadi industri ultramikro, mikro dan kecil? Ya, berlaku, semua berlaku. Dan perlu mungkin saya sampaikan juga karena di Pindar ini kita ada 3 klaster ya. Pertama klaster produktif, yang kedua klaster multiguna atau dikenal dengan cash loan, yang ketiga adalah klaster syariah. Nah, di multiguna sendiri itu sebenarnya kalau kita meneliti dengan lebih dalam lagi, itu banyak masyarakat ultramikro yang meminjam cash loan ya multiguna, tetapi sebenarnya digunakan untuk produktif untuk UMKM seperti masyarakat yang kecil, toko-toko warung-warung kecil, ya para penjual makanan yang kecil, ya butuh cuma 1-2 juta, tetapi setiap bulannya nanti dikembalikan dan seterusnya. Ini sebenarnya mencerminkan bahwa potensi ultramikro di Indonesia, di negeri kita ini itu sangat besar. Nah, ini yang kami akan terus-menerus mengembangkan para pengusaha-pengusaha kecil ya, ultramikro ya di bawah, jadi kelasnya itu di bawah UMKM itu untuk terus berkembang. Mungkin itu. Baik, ada mungkin program-program khusus yang diperuntukkan bagi pelaku usaha ultramikro tadi ataupun mikro sendiri tidak sih dari para pelaku industri peer-to-peer lending sendiri sehingga tadi bisa menjadi daya tarik lagi bagi mereka, kemudian ada kemudahan-kemudahan yang diberikan begitu? Ya, kita selalu melakukan nanti tentunya di 2025 ini akan kita lebih gencar lagi dan tingkatkan melakukan dengan kerjasama dengan komunitas-komunitas UMKM dan komunitas ultramikro ya. Jadi di 2025 ini kita akan fokus di situ juga, dan tentunya bagaimana edukasi dan literasi ke masyarakat khususnya UMKM dan ultramikro ini bisa jalan dengan baik. Baik, lantas target pertumbuhan dari sisi pembiayaan, penyaluran pembiayaan Pindar sendiri begitu ya, pinjaman Pindar di tahun 2025 seperti apa, Pak? Ya memang kita tidak terlalu agresif ya, untuk tidak tetap kita optimis, target kita di antara 5-7% untuk growth ya. Dan karena terus terang aja banyak faktor-faktor yang mempengaruhi analisa kami ya, terutama keadaan ekonomi global dan domestic economic situation juga perlu kita pertimbangkan. Jadi tetap kita growth, tetapi sebenarnya lebih banyak kita melakukan perbaikan internal seperti tata kelola yang baik dan seterusnya.
Lantas optimisme Anda untuk menatap tahun 2025 ini akan seperti apa? Kalau misalnya memang tadi pertumbuhannya cukup moderat lah ya di 5 sampai dengan 7% begitu, Pak Hensy? Iya, saya rasa 5-7% ini bisa membantu para masyarakat UMKM dan ultramikro. Dan dengan growth ini nanti kita tentunya melihat alam akan menseleksi tentunya para pengusaha-pengusaha kecil Oke. yang mikro dan ultramikro, UMKM dan ultramikro ini, yang mana yang bisa bertahan, yang mana bisa kita kembangkan. Gitu mungkin. Oke, itu dia berarti memang masih ada upaya-upaya untuk bisa meningkatkan penyaluran tadi dengan menjalin kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan UMKM ya atau pelaku-pelaku usaha ultramikro sehingga tadi penyalurannya kemudian yang penting adalah mitigasi risiko-risikonya ya dan juga literasi yang diberikan kepada masyarakat begitu untuk bagaimana memanfaatkan pinjaman daring atau pindar ini di tahun 2025 ini. Baik, Pak Hanci, terima kasih banyak ini atas informasi update dan analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Hanci. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Mas Pras. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan program makan gratis butuh tambahan anggaran 100 triliun rupiah.